Nah, lalu dia ngomong lagi, bernubuat. Karena dia nabi, biarpun sudah mati sekalipun tetap bernubuat. Ingat tulangnya Elisa, biarpun sudah mati, mayat kena tulang Elisa, bangkit tetap itu berjalan. Nah, maka Samuel bernubuat. Karena kamu tidak mengikuti perintah Tuhan, maka besok kamu dengan anak-anakmu ada di tempat saya. Nah, makanya pada waktu saya ditanya, itu Samuel apa setan? Tuhan jawabnya pertama begini. Alkitab nulis siapa dia? Alkitab ditulis apa? Samuel. Kenapa hamba Tuhan itu berani mengatakan dia setan? Saya ditanya, Pak, itu Samuel apa setan? Alkitab nulis apa? Samuel. Lah kok ditulis, kok kamu bilang diterjemahkan itu setan? Ya berarti Alkitabnya salah dong. Satu. Kedua, sebelum kamu bertobat pada waktu dibaptis, kamu disuruh janji percaya seluruh isi firman Tuhan. Ditulis di dalam Alkitab Samuel. Jadi ya Samuel. Lalu dia bernubuat bahwa besok Saul akan mati bersama-sama dengan anak-anaknya dan kumpul bersama dengan dia. Itu Samuel. Wah, saya diceritani bahwa itu tawanan ini. Wah, sampai akhirnya Tuhan berkata, ngerti kamu? Itu Samuel, benar-benar Samuel. Sekarang diakui oleh Dewan Gereja bahwa betul itu Samuel. Karena apa? Karena kalau tidak Tuhan sendiri yang cerita ngurut, gak bakal ngerti, saudara. Sebabnya apa? Susah luar biasa. Contohnya saya tadi ditanya sama Nita, loh Pak, Tuhan Yesus, rohnya Tuhan Yesus itu roh dari Allah? Enggak toh? Rohnya Allah sendiri. Lah kenapa pada waktu dia dibaptis kok buka roh Al Kudus turun? Dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi pada waktu itu baru turun. Sebelumnya itu roe bukan roe Allah. Enggak, tetap rohnya Allah. Tapi itu satu tanda bahwa Bapa sendiri yang memberikan rohnya dengan tidak terbatas. Nah, jadi pada waktu Yesus belum muncul, rohnya terbatas enggak? Tidak terbatas, tetapi penggunaannya masih terbatas. Tunggu waktunya. Contohnya apa? Pada waktu Yesus umur 12 tahun, dia sudah pintar loh. Tapi Alkitab bilang apa? Dia menurut kepada ayah bundanya dan bertambah-tambahlah hikmatnya. Jadi hikmatnya pada waktu itu sama dia tahun umur 30 beda enggak? Beda. Rohnya besarnya sama enggak? Rohnya sama, tapi kualitasnya berbeda. Ngerti? Contohnya gini, saudara pada waktu pertama kali bertobat, Roh Kudus masuk enggak? Tapi kamu sudah penuh apa belum? Lalu apanya yang beda? Masuk Roh Kudus, sama-sama Roh Kudus toh. Kualitasnya sama enggak? Kualitasnya sama, kuantitasnya beda. Kenapa? Kamu dapat sebagian, Roh Kudusnya belum memenuhi kamu, bagian besar. Dan Alkitab berkata di dalam kitab Yohanes, kalau Tuhan Yesus punya Roh Kudus itu tidak terbatas. Saudara terbatas enggak? Terbatas. Tapi Roh Kudus Yesus tidak terbatas. Ngerti?
Nah, kalau belum bisa nangkep, dipeti esin dulu. Supaya jangan sampai kamu nanti utik-utik di situ ketinggalan yang lain. Saya itu terus terang saudara, sampai sekarang Tuhan bilang apa? Baca Alkitab terus. Dibuka demi dibuka. Coba contohnya Agung tadi, coba. Di kamar mandi cuma diceritani perkara apa? Yudas sama sarungkan pedang. Loh. Padahal dia membaca Alkitab perkara pedang, sarungkan pedang dan teman itu berapa ratus kali. Tapi tidak terjabar yang lain. Nah itu naik terus, meningkat terus, lebih dalam. Tidak pernah selesai. Nah, satu saat di dalam saya hidup dengan Tuhan itu, udah 3 bulan itu, sudah selesai dididik Tuhan, diajar Tuhan. Toh, sampai sekarang tetap diajar Tuhan. Nah, pada waktu itu, saya dihadapi hamba-hamba Tuhan, dilawan hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah memberitahu, Yusa, nanti kalau kamu pergi nginjil, itu lihat hamba-hamba Tuhan akan melawan kamu. Karena apa? Karena mereka tidak bisa menerima apa yang aku ajarkan kepadamu. Karena rahasia-rahasia yang aku berikan itu perkara surga dan itu tidak bisa diterima oleh akal. Mereka nyerang saya dengan pedang, dengan tombak, dengan panah, dengan segala macam. Lalu Tuhan berkata, kamu tidak usah panik. Saya menghindarkan tombak, panah, sampai ribut. Lalu Tuhan bilang, kamu tenang, tidak usah perhatikan, diam. Lalu saya diam, nurut. Panah jarak 75 cm jatuh sendiri. Tombak jatuh, pedang jatuh sendiri semua. Lalu Tuhan bilang, ngerti kamu tidak usah panik. Kenapa? Kamu sudah dikurungin sama kuasa seperti gelas. Setiap anak Tuhan itu punya benteng, perisai kuasa Yesus. Kamu kemana? Ikut, tak usah pusing. Nah, sejak itu saya santai, saya tidak pernah takut. Asal kamu di jalurnya Tuhan, di jalan Tuhan. Nah, jalan Tuhan, saudara, kalau saudara jalan di dalam jalan Tuhan hari demi hari, maka jalan itu ada batasnya. Dan batas ini ada tutup kaca yang saudara sendiri tidak lihat. Jadi kalau saudara jalan seolah-olah keluar dari jalan di seberang ini jalan, ini singa. Makanya Alkitab berkata, singa itu seperti iblis seperti singa ngaum-ngaum menantikan kamu dikeluar dari jalan Tuhan, terus bukan diterkam, ditelen, bukan digigit, ditelan, betul? Kenapa kok ditelan, kok tidak digigit? Sudah ompong. Singane itu sudah ompong. Jadi bisa tidak bisa gigit, saudara. Nah, kapan dia bisa nelan saudara? Kalau saudara keluar dari jalan Tuhan. Nah, lah kan ada batasnya, Pak. Iya. Tapi ternyata tutupnya itu bisa, kalau dari dalam bisa dibuka, kalau dari luar tidak bisa dibuka. Anda bisa buka. Nah, jadi kalau saudara yang buka bisa, karena engkau yang di dalam. Tapi kalau setan masuk, tidak bisa. Nah, saya pada waktu itu tidak ngerti, saudara. Tuhan bilang, Yusa, kamu jalan, itu ada jalan, itu jalanku. Kamu selama di sini aman. Meskipun saya jalan, sini ada singa, saya ke sini. Di sini ada singa, saya ke sini. Jalan saya siksak. Lalu Tuhan bilang, lah kalau kamu gitu itu kamu maju enggak? Enggak. Lah takut tak Tuhan? Kenapa kamu takut? Lah itu kalau aku ke sana diterkam. Kamu perhatikan, singa tidak pernah melampaui batas. Tuh, kenapa ya Tuhan? Kamu minggir, pegang. Ada kaca nih. Ngerti? Jadi dia tidak bisa masuk. Tapi coba dorong, saya dorong. Buka.
Jadi saya harus di jalanmu tengah Tuhan. Ya. Kapan kamu bisa keluar dari situ? Kapan? Loh, kalau kamu selama di sini kan gak berbuat dosa. Kamu selama di jalan Tuhan ini gak ada dosa. Kapan kamu bisa keluar? Kalau perhatianmu ketarik sesuatu di luar. Saudara ngalami enggak? Anak-anak perempuan terutama. Kalau pergi toko, jalan, berdua sama pacarnya, sekali waktu miring enggak? Sekali waktu karena lihat barang di toko, miring enggak jalannya? Menceng, jalannya di sana, keluar, saudara, terekam. Ngerti? Karena perhatianmu ditarik sama dosa. Sebab di luar itu, dosa itu manis, saudara. Dosa itu manis. Makanya barang curian itu manis. Itu dosa, saudara. Nah, maka dari itu Tuhan berkata, kamu selalu harus di jalanku. Perhatikan, kamu bisa keluar kalau kamu ketarik. Kalau selama kamu di sini tidak tertarik, mata hatimu tertuju kepadaku, kau tidak akan diterkam. Tidak akan mengalami kesulitan yang melebihi kekuatan. Nah, lalu pada saat itu Tuhan sudah ajar, sudah 3 bulan diajar. Lalu saya dihadapkan dengan hamba-hamba Tuhan diserang itu. Lalu Tuhan berkata begini, kamu itu sebetulnya sudah diperlengkapi oleh senjata oleh Tuhan. Loh, mana Tuhan? Aku enggak bawa. Tuhan bilang, tanganmu masuk ke dalam kantongmu, nanti kamu tahu. Saya masukin kantong kayak gini nih, saudara. Loh, memang ada 2 senjata. Kecil-kecil. Pedang sama tongkat. Loh, saudara tahu, lucu. Demikian saya keluarkan. Kamu punya tahu, kamu tidak sadar itu kalau firman, kamu sudah hidup dengan aku itu, aku sudah perlengkapi kamu dengan senjata. Cuma kamu tidak sadar. Nah, waktu saya keluarkan kecil, ini senjata bisa memanjang. Kalau menghadapi musuh, manjang. Pedang sama tongkat. Musuhnya datang sekarang. Lalu Tuhan bilang, ayo cepat pegang, yang mana ini? Ayo. Yang mana ini? Yang di kanan. Yang di kiri. Ayo. Hah? Ayo, mikir. Ayo. Yang kanan mana? Angkat tangan. Angkat tangan yang pedang, siapa? Yang setuju pedang di tangan kanan. Ini. Pedang di tangan kiri, siapa? Loh, ini kok diem aja ini? Hah? Belum tahu. Justru belum tahu itu yang penting. Wong belajar itu jangan gitu. Sebabnya kamu takut salah tuh. Nah, masalahnya itu. Gak boleh, saudara. Saudara tahu? Tuhan bilang, aku ya bingung. Ini bagaimana Tuhan? Nah, karena saya tanya, Tuhan, bagaimana ini? Tuhan berkata, yang di tangan kanan itu tongkat. Oh, loh kok kebalik Tuhan? Secara hikmat dunia kebalik. Sebabnya apa? Tidak ada kekuatan kemampuan. Tuhan bilang, ingat, tongkat itu adalah penolong. Orang buta, ya toh? Ngerti tidak? Lah, kalau orang buta bawa pedang, bulune ulet panjang-panjang. Sebab apa? Saudara, ada orang ngomong, langsung kamu
babati dengan firman. Tial. Ya toh? Nah, lalu Tuhan bilang, kamu dari situ kamu tahu nak, bahwa kamu itu masih suka babat-babat enggak? Kamu minta tolong Tuhanmu atau kamu mau langsung babat saja, dial. Nah, dari situ kamu tahu bahwa siapakah kamu. Bagaimana cara hidupmu dengan Tuhan. Kenapa kamu harus tongkat? Sebab tongkat ini penolong kamu. Kamu tanya Roh Kudus dulu dong. Apakah perlu dibabat? Lalu saya pakai tongkat di sebelah. Ini orang-orang ngadepi saudara. Waktu dia mau marang saya, mau nombak saya angkat tongkat saya. Kaku semua saudara. Yang medang gini terus. Yang mau nombak gini terus. Nah, terus saya bilang, rasain kamu. Kalau ini saya tuh mau babat kamu, tidak usah pakai pedang tangan kanan, tangan kiri. Cus. Nah, kaku semua. Lalu mereka tuh manggut-manggut gini. Oh ya, tahu. Lalu mereka berkata begini. Tapi mengapa tongkat pusaka ada di tangan dia? Mengapa pedang pusaka ada di tangan dia? Di tangan saya, saudara. Ini hamba Tuhan itu ngomong di dalam penglihatan yang Tuhan berikan. Dia ngomong gini, mengapa kok dia punya tongkat pusaka, tongkat wasiat, dia ngomong, dan pedang wasiat ada di tangan dia. Saya dulunya tidak tahu. Pedang itu kan firman. Berarti firman yang pedang wasiatnya itu pusaka itu berarti pedang yang apa? Firman yang apa? Yang mula-mula. Yang murni. Yang asli. Baru aku ngerti, saudara. Tuhan bilang, kamu tahu? Aku ngajar kamu firman Tuhan. Tidak dimengerti dengan akal. Tapi itu aku sendiri yang mengajar kamu. Tongkat Roh Kudus. Penolong kita. Nah, tapi tongkatnya aneh, saudara. Tidak kayak tongkat-tongkat yang saya lihat. Tongkatnya modelnya kayak gini. Aneh enggak? Aku bilang, tongkatnya kok aneh Tuhan? Kok ngelengkung sama ini gini? Tuhan bilang apa? Ini untuk nangkep kepala ular. Ini untuk gantol domba. Oh, aneh enggak? Makanya saudara, diajari Tuhan tuh aneh-aneh. Tapi asik. Ngerti dah? Nah, pedangnya bukan pedang kayak pedang ninja. Pedangnya kayak pedang Tulyongto. Pedangnya itu, wah piye gambare ya? Oh, gini loh saudara. Kayak pedangnya orang timur. Pedangnya kan melengkung gitu dah. Kayak Tulyongto. Saya bilang, wah pedangnya kok kayak pedang Tulyongto sih Tuhan. Nah ini jelas toh, saya tidak bisa gambar toh. Tidak bisa saya, saudara. Saya tidak bisa gambar. Nah, maka dari itu saudara, kalau kamu kenal Tuhan, luar biasa. Firman dan wah, aku sampai gila. Oh, gitu Tuhan ya. Nah, maka dari itu saudara, lalu pada waktu sudah selesai diajarin semua, diberikan pengajaran-pengajaran yang luar biasa itu, lalu Tuhan bilang, kamu segera nanti pulang. Nah, mau pulang? Lalu saya pagi-pagi sembahyang, jam 5, Tuhan, aku mau pulang. Terima kasih Tuhan, tidak ditambah lagi Tuhan. Tuhan bilang, sudah cukup karena kamu sudah jadi tulang kering. Tuhan Yesus muncul. Secara fisik. Mata saya lihat. Tapi tidak saya jamah. Dia berkata gini, Yusa, ya Tuhan, Tuhan Yesus datang.
Terus saya berdoa, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Yesus datang, tak sembah ya. Jangan cepat-cepat nyembah. Kenapa Tuhan? Nanti kamu tahu. Ya wes, aku tuh orangnya masa bodoh. Padahal itu Tuhan Yesus dewek loh, menurut pandangan saya. Diam. Ada apa Tuhan? Jadi tak sebut Tuhan, ada apa Tuhan? Yusa, kamu sudah dididik Tuhanmu. Kamu sudah diajar Tuhanmu. Kamu sekarang harus berjanji. Kamu sudah selesai pendidikan semua. Kamu harus janji seperti kamu dulu pada waktu dilantik jadi dokter. Selesai? Janji. Janji apa Tuhan? Kamu harus berjanji melakukan firman Tuhan dengan benar. Dia bilang, kamu harus berjanji kepadaku bahwa kamu akan melakukan firman Tuhan dengan benar. Pikiran saya juga bilang apa? Logis. Kalau saudara ditanya gitu bagaimana? Jawabmu apa? Ya dah? Ya. Saya bilang logis, tapi untung aku belum jawab. Saya konsultasi sama Roh Kudus. Saya bilang, Tuhan Roh Kudus, ini Tuhan Yesus kok aneh ya Tuhan. Lah orang diajari sendiri dan aku juga mau melakukan firman, kok saya disuruh janji untuk melakukan firman Tuhan dengan benar. Ya logis ya Tuhan. Roh Kudus jawab, jangan cepat-cepat jawab. Loh, kenapa Tuhan? Yang didik kamu siapa? Tuhan Yesus. Yang ngajar kamu siapa? Tuhan Yesus. Yang memampukan kamu siapa? Tuhan Yesus. Pikirkan. Kalau segala-galanya Tuhan, kok kamu yang janji? Oh iya ya. Ya, wah aku kejebak, hampir kejebak saya bilang. Terus saya jengkel. Ini tetap emosi. Saya bilang, "Enggak lucu ya Tuhan Yesus." Ya saya ada beda nih. Sampai bilang, loh yang mana ini yang Tuhan? Tuhan Yesus ngomong sama setan yang dulu. Iblis, dengar jawaban hambaku. Aku yang jamin dia. Apapun yang dilakukan hambaku, aku yang bertanggung jawab. Iblis langsung bilang, ya sudah, lari dia saudara. Saudara ngerti? Saya tanya, loh Tuhan, kenapa engkau? Iblis itu tadi kok menyamar seperti engkau. Dia minta izin mencoba ya kamu. Engkau kok boleh Tuhan? Aku pasti jatuh Tuhan. Aku tahu engkau bergantung kepada Roh Kudus. Tidak mungkin kamu jatuh. Nah, rahasianya saudara tahu? Hanya rendah hati, merasa membutuhkan pertolongan Roh Kudus, segala sesuatu tanya dia, maka itu yang menyebabkan saya menang. Data. Maka dari itu tambah tinggi, tambah pengenalanmu lebih dekat sama Tuhan, tambah susah membedakan. Engkau tidak akan dapat membedakan kalau tanpa Roh Kudus. Maka dari itu saudara, belajar, latihan untuk mengenal dia lebih dalam. Supaya apa? Kamu akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Makanya itu tongkatmu selalu di sebelah kanan. Kamu mau pergi kemana? Kamu harus pakai tongkat. Karena apa? Saudara tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudara tidak tahu di depan kamu siapa apa. Tapi dengan Roh Kudus, kamu akan dituntun. Ada ular sekalipun, kamu punya alat untuk nangkep dia. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Karena dia sanggup lakukan segala perkara. Maka dari itu saudara, Tuhan itu luar biasa. Kamu sedang dididik. Nah, makanya Agung tadi bilang apa? Tandanya kamu harus bisa menyarungkan pedang.
Kalau pedangnya itu di sebelah kanan, bubar, saudara, mbok babati semua. Makanya suruh nyarungkan. Sebabnya pedangnya selalu di sebelah kiri, jangan digunakan dulu. Boleh digunakan kalau perlu, tongkat dulu dong. Nah, demikian juga itu harus dipraktekkan di dalam praktek kehidupan di sini. Tadi si Nono ngomong sama saya, wah Pak, sembahyang ada pelepasan. Waktu sembahyang itu dilakukan jam istirahat dah. Rame atau enggak? Ayo, rame. Sebelahmu bisa tidur enggak? Lalu ganggu enggak? Ganggu. Terus rasa kesel enggak? Dari sudut anak-anak yang kelepasan bilang apa? Kan itu firman Tuhan. Pedang. Yang satu bilang, ya tapi aku sing kebabat-babat ini. Jadi saudara, bijaksana. Terutama kalau malam, belakang itu kampung loh. Jangan sampai malam terus karunia lidah teriak-teriak, hati-hati. Kalau nanti mereka dipakai setan protes, repot saudara. Saudara harus bijaksana. Minta pakai tongkat sebelah kanan, minta tuntunan, minta hikmat Tuhan. Nah, maka nanti membawa damai, sejahtera. Enak saudara. Demikian juga pemakaian air. Loh, jangan kalau sedang ngocor keras terus suka-suka, secukupnya. Nah, ini mereka berjuang ini setengah mati itu. Sebab macet lagi ini. Tapi tadi pagi sudah beres ini macet. Ya. Jadi kita doakan tapi kelihatannya nanti pasti beres. Jadi saudara, kita harus bijaksana. Melakukan segala perkara, belajar tongkat di sebelah kanan. Nah, nanti saudara akan membawa damai sejahtera yang luar biasa. Nah, Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Anak-anak-Mu sudah mendengar banyak perkara, di mana Engkau menyatakan diri-Mu di dalam kehidupan secara pribadi dengan hamba. Tapi hamba-Mu percaya juga Engkau akan mengajar dan menyatakan diri-Mu kepada mereka, sehingga mereka menjadi berkembang dan tumbuh subur, supaya kemuliaan Tuhan boleh nyata dan mereka berbuah lebat. Terima kasih Bapak akan kasih sayang dan setia-Mu, karena Engkau begitu baik. Dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin.